Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Perkembangan teknologi kembali membawa inovasi besar di sektor keamanan publik. Ya, kota New York secara resmi menggandeng aplikasi keamanan populer Citizen untuk menghadirkan informasi keselamatan dan notifikasi darurat secara real time kepada jutaan warganya. Sebagai langkah baru, pemerintah kota New York meluncurkan akun resmi NYC Public Safety pada aplikasi Citizen. Melalui akun ini, warga mendapatkan berbagai notifikasi terverifikasi seputar peristiwa darurat, ancaman cuaca, kebakaran, hingga kejahatan langsung ke perangkat ponsel mereka secara gratis. Lebih dari 3 juta pengguna Citizen kini dapat menerima update cepat dari berbagai instansi publik kota, termasuk NYPD, FDNY, dan Dinas Manajemen Darurat. Aplikasi Citizen menyediakan push notification berbasis lokasi bagi pengguna, bahkan dalam hitungan detik setelah kejadian dilaporkan ke 911. Selain update resmi dari pemerintah, warga dapat mengunggah video insiden, melaporkan kejadian, atau menyiarkan peristiwa secara langsung, sehingga publik dan aparat dapat langsung mengikuti perkembangan di sekitar mereka. Semua laporan melewati proses verifikasi dan seleksi oleh tim analis Citizen demi akurasi informasi. Dengan hadirnya mekanisme dashboard baru, instansi kota ini bisa mengakses dan mengunduh video kiriman warga sebagai bahan investigasi maupun manajemen darurat. Fitur ini dianggap mempercepat respon petugas dan meningkatkan transparansi serta keterlibatan warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Aplikasi Citizen juga dapat dikustomisasi untuk memfilter notifikasi agar tidak menimbulkan kepanikan berlebihan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, bagi Anda fans game Borderlands akan segera dapat menikmati petualangan baru di platform Nintendo Switch 2. Ya, Gearbox Entertainment resmi mengumumkan tanggal rilis Borderlands 4 versi konsol terbaru Nintendo, yaitu pada 3 Oktober 2025, beberapa minggu setelah peluncuran di platform lain. Borderlands 4 dijadwalkan meluncur lebih dulu di platform PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC pada 12 September 2025. Versi Nintendo Switch 2 akan melengkapi peluncuran ini dengan jeda sekitar 3 minggu yang memungkinkan Gearbox mengoptimalkan performa khusus untuk perangkat genggam terbaru Nintendo. Borderlands 4 di Switch 2 akan menampilkan grafis bergaya cel-shaded khas seri ini dengan performa stabil pada 30 frame per second. Mode dock akan berjalan pada resolusi 1080p, sementara mode handle diharapkan menampilkan kualitas sekitar 720p. Meski tidak setinggi platform lain, game tetap menghadirkan pengalaman berwarna dan penuh aksi. Pemain Borderlands 4 di Switch 2 dapat menikmati seluruh fitur utama termasuk mode koperasi lokal yang memungkinkan beberapa pemain bermain bersama dalam satu konsol. Selain itu, fitur cross-save memungkinkan progres game dibawa antar platform, memberi fleksibilitas bagi gamer yang menggunakan banyak perangkat. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah Taiwan meluncurkan program ambisius yang dinamai 10 proyek infrastruktur AI utama dengan nilai investasi mencapai sekitar 8.351 triliun rupiah. Ya, proyek ini bertujuan memacu ekonomi dan menegaskan posisi Taiwan sebagai pemain utama dalam teknologi kecerdasan buatan global. Perdana Menteri Taiwan Cho Jong-tai menyampaikan bahwa negara akan memaksimalkan keunggulan industri semikonduktor dan teknologi silikon fotonik, termasuk kontribusi utama dari TSMC sebagai produsen chip global. Pengembangan robotika AI dan teknologi kuantum juga menjadi fokus utama program besar ini. Rencana jangka panjang hingga 2040 menargetkan penciptaan nilai ekonomi sebesar 15 triliun dolar Taiwan atau setara 8.351 triliun rupiah. Program ini juga diharapkan menghasilkan sekitar 500.000 lapangan kerja baru dan memperkuat ekosistem inovasi AI yang berdaulat di Taiwan. Pendukung utama program ini termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Foxconn yang membentuk aliansi besar industri robotika AI Taiwan guna mempercepat pengembangan teknologi robotika dan AI di dalam negeri lewat kerjasama antar pelaku industri dan riset inovatif. Selain pengembangan teknologi, pemerintah Taiwan fokus pada pembangunan infrastruktur komputasi canggih serta pemerataan pengembangan AI di seluruh wilayah negara.
Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa mewajibkan seluruh karyawan untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam rutinitas kerja harian. Keputusan ini diambil dalam rangka mengejar target ambisius untuk menggandakan produktivitas sebelum tahun 2028. Perusahaan teknologi Yahoo Japan Corporation mengumumkan langkah berani dengan mewajibkan 11.000 karyawan untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan generatif dalam rutinitas kerja harian. Langkah ini dilakukan dalam target ambisius untuk menggandakan produktivitas sebelum tahun 2028. Melansir dari Tech Radar, rencana besar tersebut akan dimulai dengan mengotomatisasi sekitar 30% tugas sehari-hari karyawan, mulai dari pencarian informasi, pembuatan laporan, ringkasan rapat, proofreading dokumen, hingga pengelolaan pengeluaran operasional. Sebelumnya, perusahaan yang juga menaungi aplikasi pesan singkat Line ini juga telah mengembangkan berbagai alat bantu internal berbasis artificial intelligence, salah satunya ialah Seek AI, di mana teknologi ini dirancang untuk menjalankan perintah berbasis prompt seperti mengisi formulir biaya, mencari data, hingga menyusun agenda rapat. Adapun langkah terbaru yang dilakukan pihak manajemen tidak hanya sekedar efisiensi, melainkan tugas strategi untuk mendorong inovasi sekaligus membebaskan waktu karyawan dari tugas-tugas repetitif agar kedepannya dapat lebih fokus pada komunikasi strategis, pemikiran kritis, dan pengambilan keputusan yang bernilai tinggi dengan menggunakan generatif AI. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, bintang tim nasional Inggris Marcus Rashford secara resmi bergabung dengan klub raksasa La Liga Barcelona pada musim 2025-2026 dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian permanen. Ya, di mana kepindahan Rashford menjadikannya pemain Inggris pertama di Blaugrana sejak Gary Lineker. Bintang tim nasional Inggris Marcus Rashford secara resmi bergabung dengan raksasa La Liga Spanyol Barcelona pada musim panas 2025-2026. Di mana pria berusia 27 tahun tersebut tengah mencari tantangan baru setelah musim yang tidak konsisten di Premier League musim lalu. Tidak hanya itu, kepindahan Rashford menjadikannya pemain Inggris pertama di Blaugrana sejak Gary Lineker. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlight. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Wayon dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.